Shalom saudaraku sekalian, selamat bertemu kembali di dalam ibadah online GB Antioquia. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan, walau dalam kondisi bagaimanapun, walau kita tidak bertemu muka satu sama lain, tetapi saya selalu percaya di mana kita bersekutu bersama dengan Tuhan, itu tetap sama. Nah saudaraku sekalian, sebelum saya memulai firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan menyerahkan ibadah online ini dalam tangan kuasa-Mu, dan kiranya Tuhan Kau sendiri yang akan memberkati setiap kami yang menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan melalui online ini. Bapa, Engkau memberkati dan mengurapi supaya setiap kami diberikan pengertian untuk mengerti firman-Mu, dan kami dikuatkan dan kami diberkati. Dan berserahkan Tuhan firman-Mu, Engkau urapi hamba-Mu menyampaikan sehingga bisa menyampaikan kebenaran-Mu untuk setiap anak-anak-Mu. Mulia bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudaraku sekalian, kita semua tahu akan kondisi yang terjadi dengan bangsa dan negara kita saat ini. Kita semua tahu bahwa penyebaran daripada virus corona ini telah mempengaruhi beberapa sektor kehidupan manusia. Seperti sektor keuangan, sektor pariwisata, sektor kuliner, dan berbagai sektor lainnya terus merosot omset mereka. Nah saudaraku sekalian, bahkan kita mendengar di berbagai kabar melalui media lokal maupun nasional tentang keuangan, kondisi keuangan yang terus menurun. Nah saudaraku sekalian, ini adalah sebuah kenyataan yang kita lihat, kita dengar, dan kita hadapi. Nah saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen ini menjadi satu hal yang sangat penting. Kenapa saya berkata penting? Karena kita juga turut merasakan perubahan yang terjadi, sebuah perubahan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan keseharian kita. Dan kita semua, kita mempunyai tanggung jawab untuk ambil bagian di dalam mendoakan akan masalah ini. Kita doakan supaya penyebaran virus ini bisa secepatnya terputus, dan keadaan kehidupan masyarakat dan negara kita bisa kembali seperti semula. Saudaraku sekalian, cara kita menghadapi apapun yang terjadi sekarang ini sangat penting sebagai orang Kristen. Sebab kenapa saya berkata demikian? Karena bagaimana cara kita menghadapinya itu menunjukkan nilai dan iman hidup kita sebagai orang Kristen. Cara kita menghadapi situasi ini menunjukkan siapa Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang kita percayai. Nah saudaraku sekalian, kita semua tahu bahwa kondisi sekarang itu menciptakan rasa takut, termasuk juga rasa takut dalam diri orang-orang Kristen. Banyak orang Kristen juga takut terpapar oleh virus ini, takut usaha, pekerjaan, bisnis mereka ke depan itu bagaimana, takut di PHK, takut masa depan dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, saya katakan seperti yang kita dengar, ada beberapa perkiraan mengatakan bahwa kondisi ini bisa berlangsung beberapa bulan ke depan. Nah saudaraku sekalian, perlu kita mengerti bahwa ketakutan itu akan menghasilkan kepanikan dan kekhawatiran. Kedua hal ini merupakan hal yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena kedua hal ini itu bisa menciderai, bahkan bisa merusak iman kita sebagai orang percaya. Nah saudaraku sekalian, saya mau kita benar-benar mengerti bahwa sebagai orang Kristen kita harus menghadapi keadaan ini. Kita harus mengerti bagaimana kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini. Jadi saudaraku sekalian, kita harus mengerti apa sih yang bisa menjadi dasar bagi kita untuk menjalani kehidupan kita setiap hari di tengah-tengah situasi sulit ini. Saya mau katakan pagi ini saudaraku sekalian, dasar yang
kuat, dasar yang kokoh bagi kita itu adalah janji Allah yang luar biasa bagi kita. Saudaraku sekalian, saya mengajak saudara untuk membuka satu bagian firman Tuhan. Tema khotbah saya pagi ini adalah pemeliharaan Allah. Ya, kita buka Mazmur 55 ayat 22. Firman Tuhan berkata seperti ini, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, saudaraku sekalian, firman Tuhan yang kita baca sungguh luar biasa. Dan saya katakan bahwa ini adalah janji Allah untuk kehidupan kita. Jadi firman Tuhan yang kita baca tadi bisa menjadi salah satu dasar iman, ya, bahwa kita harus hidup dengan sungguh-sungguh tahu, percaya bahwa ada pemeliharaan Allah yang luar biasa atas kehidupan kita. Ya, di dalam keadaan apapun, pemeliharaan Allah tetap ada. Nah, saudaraku sekalian, oleh sebab itu kita harus bersyukur dan kita harus sungguh-sungguh percaya kepada janji Allah ini. Nah, janji Allah, saudaraku sekalian, janji pemeliharaan Allah sebenarnya itu bukan perkara baru di dalam kehidupan kita pada hari ini sebagai orang Kristen. Karena ketika kita melihat di dalam Alkitab, ketika kita mulai memperhatikan sejak dari perjanjian lama, ya, di sana telah memberitahukan, menunjukkan kepada kita tentang pemeliharaan Allah atas umatnya. Nah, saudaraku sekalian, hari ini saya mau mengajak Anda sekalian untuk melihat mengenai pemeliharaan Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, pemeliharaan dari Tuhan ini ya terbagi dalam dua bentuk. Oke. Yang pertama, ya, yang akan kita lihat dulu, ya. Bentuk pertama dari pemeliharaan Allah itu adalah kita dihidupi langsung oleh Allah. Ya, kita dihidupi langsung oleh Allah. Nah, contohnya yang pertama itu adalah bangsa Israel. Saudaraku sekalian, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 16. Kita akan baca dari ayat ke-13 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata seperti ini, pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun di sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ayat ke-15, ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu tetapi Musa berkata pada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Kalau kita melihat ya dari awal perikop ini, ya dikatakan bahwa dalam pasal ke-16 yang pertama, pada hari ke-15 bulan kedua, yaitu kurang lebih setelah 1 bulan orang Israel itu keluar dari tanah Mesir, saudaraku sekalian, mereka mulai bersungut-sungut sebab mereka mulai kehabisan bekal makanan mereka. Semua makanan bekal yang mereka bawa waktu mereka keluar dari Mesir itu mulai berkurang, itu mulai habis, artinya stoknya mulai berkurang. Dan pada saat ya stok mereka mulai berkurang, daging-daging yang mungkin mereka bawa itu mulai berkurang. Saudaraku sekalian, orang-orang Israel mulai bersungut-sungut. Mereka mulai datang kepada Musa, mereka datang kepada Harun, dan mereka mulai komplain. Ya, dan mereka berkata, di Mesir kami duduk dan kami berhadapan dengan kuali berisi daging. Dan saudaraku sekalian, mereka mulai berkata pada Musa, protes kepada Musa tentang kondisi yang mereka hadapi. Saudaraku sekalian, kalau kita melihat firman Tuhan yang kita baca, di sana dikatakan apa? Tuhan kemudian menyediakan mereka manah dan daging untuk mereka makan, yaitu burung puyuh. Ini hal yang sangat luar biasa. Kejadian ini atau bangsa Israel, mereka dihidupi oleh Tuhan, itu tidak tanggung-tanggung saudaraku sekalian. Itu tidak tanggung-tanggung.
Tuhan tidak menghidupi mereka hanya 6 bulan aja. Tuhan tidak menghidupi mereka itu 1 tahun saja atau 2 tahun, ya, atau 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Bukan. Tetapi saudaraku sekalian, Tuhan menghidupi bangsa Israel. Kalau kita memperhatikan, ya, seluruh pasal ke-16 Keluaran ini, kita akan menemukan bahwa Tuhan menghidupi mereka itu selama 40 tahun. Artinya Tuhan menghidupi mereka itu selama mereka berada di padang gurun. Itu luar biasa, saudaraku sekalian. Ya, itu sangat luar biasa apa yang telah Tuhan kerjakan bagi mereka. Kalau kita melihat bahwa pemeliharaan Tuhan atas mereka sebenarnya bukan soal makanan saja. Tapi dikatakan kasut yang mereka pakai itu tidak rusak. Dahsyat. Saya katakan apabila kalau Tuhan memelihara kita, Tuhan bertanggung jawab penuh atas seluruh kehidupan kita. Karena itu saudaraku sekalian, dalam keadaan sesulit apapun, dalam keadaan yang sesusah apapun, Anda mesti percaya bahwa Allah memelihara kita. Dan pemeliharaan daripada Allah itu tidak pernah pergi, tidak pernah habis atas kehidupan kita. Dan tidak ada keadaan apapun yang bisa menghalangi, bahkan membatasi, yang membuat Tuhan tidak bisa memelihara hidup kita. Tidak. Nah saudaraku sekalian, kita bersyukur, ya, bahwa Tuhan memelihara umatnya, bangsa Israel itu sepanjang hidup mereka di padang gurun. Keluaran 16 ayat 35 memberitahu kepada kita, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Haleluya. Nah saudaraku sekalian, oleh sebab itu, ya, kalau Anda sedang bergumul, Anda sedang punya masalah, Anda sedang punya kesulitan yang berhubungan dengan kehidupan Anda, saya katakan, datang pada Tuhan. Percaya penuh dan percayakan hidupmu kepada Tuhan. Dia akan memelihara kita. Karena itu saudaraku sekalian, di tengah-tengah kondisi yang diperkirakan semakin hari akan semakin sulit, jangan takut, jangan khawatir, jangan panik. Kenapa? Karena kita punya Allah yang 24 jam memperhatikan kita. Kita punya Allah yang tangannya selalu terarah kepada kita, telinganya selalu terarah kepada kita, matanya selalu terarah kepada kita. Karena itu saudaraku sekalian, kita bersyukur. Sungguh-sungguh kita mesti bersyukur bahwa kita punya Allah yang begitu luar biasa. Amin saudaraku. Nah, hal yang kedua, contoh yang kedua, selain bangsa Israel, saudaraku sekalian, saya mau perlihatkan kepada Anda, ya, tentang Elia. Kita menemukan bagaimana Tuhan juga memelihara hidup Elia, yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh Tuhan pakai pada masa itu dengan cara yang sangat luar biasa. 1 Raja-Raja 17 ayat 5-6. Mari kita buka bersama 1 Raja-Raja pasal ke-17 ayat 5-6. Saya akan bacakan, perhatikan Alkitabmu. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudaraku sekalian, pada saat ketika Raja Ahab itu mulai melakukan segala sesuatu yang jahat di mata Tuhan, ketika ya dia menyembah Baal setelah menikah dengan Isabel, saudaraku sekalian, Tuhan kemudian memberikan hajaran. Tuhan mulai memberikan hukuman kepada bangsa Israel melalui Nabi Elia. Kita lihat di dalam Raja-Raja pasal pertama, Nabi Elia mendeklarasikan hukuman Tuhan kepada mereka, yaitu sebuah kemarau panjang. Elia berkata bahwa tidak akan ada embun dan hujan sampai yang kukatakan. Nah, saudaraku sekalian, setelah Elia
mendeklarasikan, memberitahukan, memperkatakan hukuman Tuhan atas Ahab dan bangsa Israel dan tanah tersebut, kemudian Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke sungai Kerit. Nah, selama di sana Tuhan memelihara hidup Elia. Hal yang sungguh ajaib. Pada waktu pagi dan petang hari, ya Tuhan pakai burung gagak untuk membawakan makanan, ya, untuk Elia. Saudaraku sekalian, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepada Dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang melayani Dia. Nah, saudaraku sekalian, kita lihat bahwa ketika Tuhan menyuruh Elia ke sungai Kerit, Elia berangkat ke sungai Kerit. Ya, dan Anda perlu mengerti bahwa sungai Kerit itu bukan sungai besar, tetapi sungai Kerit itu adalah anak sungai. Ya, Kerit itu adalah anak sungai. Dan firman Tuhan berkata bahwa Elia tinggal satu waktu, ya, sampai air itu menjadi kering. Jadi selama hidup Elia di sana, Tuhan pelihara dia setiap hari, ya, dan tidak pernah terlambat, ya. Tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat mengirim makanan pagi dan petang, ya, untuk Elia. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita mesti percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Pemeliharaan Tuhan itu akan terus berlangsung di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pada saat ini ketika Anda merasa, waduh hidupku susah, aku mulai bingung nih, aku mulai takut. Bagaimana nih? Ya, apalagi kalau nanti kondisi lockdown. Ya, orang-orang tidak boleh keluar. Nah, usaha saya mesti tutup dong. Nah, kalau saya punya kafe tutup, restoran tutup, saya punya ya usaha mesti tutup sementara. Bagaimana kalau saya tidak punya pemasukan? Saudaraku sekalian, selalu percaya pada pemeliharaan Tuhan yang sungguh ajaib. Amin saudaraku. Nah, kita melihat ketika Elia ada di tepi sungai Kerit dan hidupnya dipelihara oleh Tuhan, dan pada saat air sungai itu menjadi kering, Tuhan punya cara lain. Saudaraku sekalian, pada saat lockdown terjadi, percaya Tuhan punya cara lain. Karena itu saudaraku sekalian, walau kesulitan itu ada di hadapan kita, waktu kesulitan itu datang mengarah kepada kita, percaya Tuhan selalu punya cara lain. Tuhan selalu punya jalan keluar. Saudaraku sekalian, kita perhatikan ya, di pasal yang sama di ayat ke-9, yaitu setelah air sungai Kerit itu menjadi kering, ya, di ayat ke-9 Tuhan berkata, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Haleluya. Saudaraku sekalian, ini jalan keluar dari Tuhan. Ini jalan keluar dari Tuhan. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu ketika kita punya masalah, kita punya situasi kondisi yang terdesak, percayalah Tuhan selalu punya jalan keluar. Tuhan selalu punya cara untuk melepaskan kita, untuk membebaskan kita, untuk menolong kita. Saudaraku sekalian, setelah air sungai Kerit itu kering, Tuhan berkata kepada Elia, pergi ke Sarfat. Pergi ke Sarfat. Kenapa pergi ke Sarfat? Karena itu cara Tuhan untuk memelihara kelanjutan hidup dari Elia. Menarik saudaraku sekalian, firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan Tuhan berkata dengan jelas, Aku telah memerintahkan, artinya Tuhan telah menyediakan, Tuhan telah mengatur. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Haleluya. Saudaraku sekalian, kita tahu setelah mendapat pemberitahuan dari Tuhan, setelah Elia
mendapat tuntunan dari Tuhan. Dia berangkat, saudaraku. Dia berangkat berjalan menuju ke Sarfat. Dan pengaturan Tuhan ajaib. Firman Tuhan yang kita baca mengatakan apa? Pas dia sampai di sana, di pintu gerbang dia lihat siapa? Seorang janda. Ya, seorang janda sedang mengumpulkan kayu bakar. Tuhan telah mengatur. Dan saudaraku sekalian, Elia berkata, tolong berikan aku minum. Dikasih. Ya, selesai itu, ya Elia berkata, minta roti dong untuk makan. Janda itu berkata, aku datang keluar untuk mencari kayu bakar. Untuk apa? Untuk membuat roti untuk aku dan anakku. Setelah itu kami makan dan kami tunggu mati. Kenapa? Karena kelaparan yang telah menimpa seluruh negeri. Sejak Elia berkata tidak ada hujan turun, tidak ada setitik air pun yang turun ke bumi. Dan saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Itu telah menjadi sebuah kemarau panjang. Kemarau tersebut membuat orang tidak bisa bercocok tanam. Dan dari tanah tidak dihasilkan apapun. Orang-orang mulai makan dengan apa yang ada pada mereka. Sampai sedikit demi sedikit dan menjadi sedikit dan akhirnya habis. Ini yang dialami oleh si janda. Dia punya tepung, dia punya minyak. Tetapi setelah dipakai beberapa waktu, yang ada padanya hanya sisa sekali makan. Tetapi Elia berkata kepada janda itu, pulang, buat seperti yang aku katakan padamu. Setelah itu baru buat untuk anakmu dan engkau. Saudaraku sekalian, seperti yang saya katakan, penting kita percaya kepada Tuhan. Janda itu mengambil sebuah keputusan yang sangat penting di saat yang genting. Dia mengambil keputusan untuk percaya kepada apa kata Nabi Tuhan. Dia mengambil keputusan untuk percaya kepada apa kata Elia. Dia pulang ke rumah. Dia buat roti dan untuk Elia terlebih dahulu. Saudaraku sekalian, itu luar biasa. Setelah dia buat roti, ya, dan dia memberikan roti itu kepada Elia, apa yang terjadi? Ayat ke-14 dari 1 Raja-Raja pasal ke-17, ayat ke-14 berkata seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi ini. Saudaraku sekalian, ayat ke-16 dikatakan apa? Ayat ke-16, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Saudaraku sekalian, ketika si janda itu memutuskan untuk percaya kepada apa kata Elia, mujizat terjadi. Kuasa pemeliharaan Tuhan itu turun atas seluruh kehidupannya. Ketika dia pulang, dia buat roti dan dia serahkan kepada Elia. Dia pulang ke rumah dan apa yang terjadi? Dia melihat tempayan masih ada tepung, buli-buli masih ada minyak, dan itu terjadi. Tuhan memelihara Elia. Tuhan memelihara itu janda sama anaknya. Sampai kapan? Sampai Tuhan memberikan hujan atas bumi. Bayangkan saudaraku, seandainya janda itu tidak percaya kepada apa kata Tuhan melalui Elia, dia tidak pernah akan mengalami mujizat tersebut. Mungkin dia tidak hidup lagi, mungkin dia telah mati kelaparan. Tetapi oleh karena dia mengambil keputusan yang bijak, keputusan yang baik, benar, tepat, yaitu percaya kepada apa kata Tuhan melalui hambanya,
dia melihat mujizat Tuhan, dia melihat pemeliharaan Tuhan. Saudaraku sekalian, dalam kondisi seperti sekarang ini, kondisi yang sulit itu pasti berbeda bagi setiap orang. Ada yang mulai merasa sulit kondisi sekarang, ada yang belum merasa sulit, ya tidak begitu sulit. Bahkan ada yang merasa sama sekali tidak sulit. Berbeda setiap kesulitan yang dialami oleh setiap orang hari ini. Tetapi saya mau katakan, ketika Anda mulai punya masalah, Anda mulai terdesak dengan situasi, kondisi, keuangan, ekonomi, apapun masalah Anda, percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Percaya kepada apa kata firman Tuhan. Karena ketika saudara percaya kepada apa kata firman Tuhan, saudara akan melihat mujizat Tuhan, saudara akan melihat kuasa Tuhan, saudara akan melihat pemeliharaan Tuhan di dalam hidup saudara. Amin saudaraku. Oleh sebab itu, saya katakan bahwa pemeliharaan Tuhan itu bukan perkara baru. Pemeliharaan Tuhan itu telah ada sejak zaman dahulu. Dan ini adalah sesuatu yang merupakan kekuasaan Allah kita. Sesuatu yang luar biasa daripada apa yang bisa dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, saya tidak tahu seberapa dari Anda yang kenal dengan yang namanya Josh Mueller. Saudaraku sekalian, ada sebuah buku, ya, sebuah buku yang ditulis oleh Samuel Chadwick, ya. Judulnya itu adalah The Part of Prayer atau cara berdoa. Saudaraku sekalian, Samuel Chadwick ini menulis sebuah kejadian, ya. Pada waktu itu ada seorang bernama Dr. A.T. Pierson, ya. Dia berkunjung ke panti asuhan yang didirikan oleh Bapak Josh Mueller ini, ya. Dia berkata ada sebuah kejadian yang saya tidak pernah bisa lupakan. Yaitu pada waktu saya mengunjungi panti asuhan tersebut dan menginap beberapa hari di sana. Suatu malam setelah para pekerja, ya, dari panti asuhan, ya, karyawan di sana itu telah tidur. Nah, Pierson ini berkata bahwa Josh Mueller kemudian mengajak dia untuk berdoa bersama. Ya, malam itu Josh sebelum berdoa menceritakan kepada Pierson seperti ini, bahwa persediaan makanan untuk besok itu udah habis sama sekali. Pada waktu Pierson mendengar, dia kaget. Dia berkata, loh, semua toko udah tutup loh. Ini udah malam. Semua toko sudah tutup. Ya. Josh Mueller berkata bahwa saya tahu. Kita juga tidak punya uang dan makanan habis. Saudaraku sekalian, mereka berdua kemudian berdoa. Ya. Josh Mueller tahu toko sudah tutup. Karena sudah hampir menjelang tengah malam. Tetapi dia tetap berdoa. Dia ajak Pierson dan mereka tetap berdoa. Saudaraku sekalian, berdoa untuk apa? Berdoa untuk kebutuhan makan besok. Toko sudah tutup, mereka sudah tidak punya uang. Mereka hanya punya satu. Mereka hanya punya satu, yaitu iman mereka yang percaya kepada pemeliharaan Tuhan atas kehidupan mereka. Saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mujizat Tuhan. Yang terjadi adalah pemeliharaan Tuhan yang sungguh ajaib atas Josh Mueller dan semua panti asuhan dia. Saudaraku sekalian, diceritakan oleh satu orang yang bernama Simon Short, ya, berasal dari Bristol, ya. Dia berkata seturut dengan perjanjian dari orang yang beri pada waktu itu, bahwa ini kesaksian hanya boleh diceritakan setelah dia meninggal. Saudaraku sekalian,
Simon Schott kemudian menceritakan apa yang terjadi setelah orang yang memberi itu meninggal. Dia berkata bahwa pada malam Josh Mueller itu berdoa. Ada satu orang pengusaha, ya, itu kemudian merasa pada waktu dia tidur, tiba-tiba dia sulit sekali tidur. Dan di tengah malam Tuhan menggerakkan hatinya, ya, dengan sangat luar biasa untuk mengirimkan makanan besok pagi kepada panti asuhan Josh Mueller. Ya. Ini cara pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Orang itu berkata, itu gerakan begitu kuat. Dan itu seperti satu dorongan yang saya rasakan benar-benar sekali itu, sampai saya tidak bisa tahan. Ya, dan keesokan pagi-pagi, dia langsung mengurus segala sesuatu. Dan pagi itu juga, dia kirim makanan untuk 1 bulan lamanya bagi panti asuhan yang didirikan oleh Josh Mueller. Saudaraku sekalian, banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari Josh Mueller tentang bagaimana Tuhan memperhatikan kehidupan mereka. Saudaraku sekalian, ini beberapa contoh, ya, Tuhan bisa menghidupi langsung orang-orang percaya Dia. Tuhan bisa memelihara mereka dengan cara dan kuasanya yang begitu luar biasa. Hal yang kedua, bentuk yang kedua dari Tuhan memelihara kehidupan kita. Yang kedua adalah melalui berkat Tuhan, yaitu diberkati Tuhan. Saudaraku sekalian, yang pertama tadi, ya, dihidupi langsung oleh Tuhan, itu bentuk pemeliharaan Tuhan yang pertama. Bentuk pemeliharaan Tuhan yang kedua itu adalah diberkati oleh Tuhan. Saudaraku sekalian, contoh yang pertama itu Ishak. Kejadian 26 ayat pertama, ya, firman Tuhan berkata seperti ini, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Nah, saudaraku sekalian, ayat ketiga dikatakan tinggallah di negeri ini. Ini Tuhan berkata pada Ishak, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudaraku sekalian, ketika kelaparan menimpa, ya, tanah Israel, Tuhan berkata pada Ishak, Tuhan menuntun, Tuhan mengarahkan. Saudaraku sekalian, kalau kita orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan pasti akan menuntun hidup kita. Tuhan pasti akan membukakan jalan, Tuhan pasti akan memberitahukan pada kita, Tuhan pasti bisa mengarahkan kita apa yang harus kita lakukan. Saya percaya banyak orang telah mengalami hal seperti ini. Bahwa Tuhan bisa mengarahkan, Tuhan bisa membukakan jalan ketika kesulitan itu datang di dalam kehidupan kita. Ketika Ishak mengalami kesulitan, Tuhan berkata, pergi ke tempat yang akan kutunjukkan padamu. Sama. Tuhan berkata pada Abraham, pergilah dari negerimu ke tempat yang akan kutunjukkan padamu. Tuhan mengarahkan Ishak ke Gerar, tanah orang Filistin. Saudaraku sekalian, bukan di tanah yang telah Tuhan berikan, di tanah Filistin. Apa yang terjadi dengan hidup Ishak di tanah Filistin? Saudaraku sekalian, kalau Tuhan mau memberkati, Dia bisa memberkati kita di mana saja. Artinya, kalau Tuhan mau memberkati, dan kita adalah orang yang diberkati, usaha apapun yang kita lakukan pasti diberkati. Amin saudaraku. Anda punya usaha yang besar,
Anda punya usaha yang kecil, kalau diberkati Tuhan tetap akan berhasil dan tetap akan menjadi berkat bagimu. Amin saudaraku. Nah, Ishak, ketika Tuhan menyuruh dia di Gerar, Tuhan juga menunjukkan kuasa Tuhan yang begitu besar untuk Ishak dan keluarga ketika mereka di tanah Filistin. Dikatakan dalam Kejadian pasal yang sama ayat ke-12, Kejadian 26 ke-12 dikatakan apa? Menaburlah Ishak di tanah itu dan dia menuai 100 kali lipat karena Tuhan memberkati dia. Saudaraku sekalian, ketika kelaparan menimpa, Tuhan bisa memberkati dengan cara yang lain. Ketika tempat tinggal Ishak dilanda kelaparan, saudaraku sekalian, Tuhan bisa memelihara hidupnya di tempat lain. Bukan berarti di tempat tinggalnya, di tanahnya Ishak diberkati. Setelah dia pindah ke tempat lain dia menjadi susah. Enggak. Pemeliharaan Tuhan itu caranya luar biasa. Ishak dipelihara Tuhan dengan cara diberkati oleh Tuhan. Dengan cara diberkati oleh Tuhan. Ayat ketiga itu janji pemeliharaan Tuhan atas Ishak. Dan ayat ke-12 itu janji pemeliharaan digenapi. Melalui apa? Tuhan memberkati apapun yang dia kerjakan. Tuhan memberkati tangannya. Tuhan memberkati pekerjaannya. Tuhan memberkati apa yang dia usahakan. Jadi saudaraku sekalian, saya katakan ada cara Tuhan di dalam memelihara kita. Tuhan bisa menghidupi secara langsung. Ya, Tuhan juga bisa memelihara melalui apa yang Anda kerjakan dan Tuhan memberkatinya. Itu hal yang sangat luar biasa. Saudaraku sekalian, ya selain Ishak, ya, kita melihat di dalam kitab 2 Raja-Raja. Ada sebuah contoh yang lain yang begitu luar biasa yang Tuhan kerjakan ya di dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Dia. Saudaraku sekalian, kita buka kembali 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 3 sampai dengan ke-4. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 3 sampai 4. Perhatikan Alkitabmu, saya bacakan untuk Anda. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Saudaraku sekalian, ketika masa kesusahan itu datang, tiba-tiba seorang janda nabi datang kepada Elisa. Janda nabi itu berkata demikian, suamiku sudah mati. Kami tidak punya apa-apa lagi, tidak punya penghasilan, kami tidak punya income. Ya, kami punya hutang yang banyak. Dan sekarang penagih hutang itu menagih hutang pada kami dan kami nggak bisa bayar. Lalu penagih hutang itu berkata, kami akan mengambil kedua anak perempuanmu. Saudaraku sekalian, janda nabi ini kemudian datang kepada Elisa. Dan setelah dia mengadukan semua kesulitannya, menyampaikan semua kesulitannya kepada hamba Tuhan, kepada nabi Tuhan, Elisa kemudian memberitahukan kepada dia apa yang harus dia kerjakan. Elia memberitahukan kepada dia apa yang harus dia lakukan. Ajaib. Saudaraku sekalian, firman Tuhan yang kita baca menjelaskan kepada kita bahwa Elisa meminta dia untuk meminjam ya bejana-bejana kosong sebanyak-banyaknya. Karena sebelumnya Elisa bertanya pada dia, apa sih yang ada padamu? Janda itu berkata, kami gak punya apa-apa lagi.
Mungkin semua ada pada dia yang bisa dijadikan duit, mungkin telah dia gadaikan, dia jual, supaya mereka bisa hidup sampai sudah tidak punya apa-apa lagi. Elisa berkata, coba pikirkan, coba pikir apa sih yang masih ada padamu. Saudaraku sekalian, tiba-tiba janda itu teringat, kami masih punya satu buli-buli minyak. Satu buli berisi minyak. Kita tidak tahu, mungkin sisa setengah, sisa seperapat, atau sisa sedikit. Saudaraku sekalian, mungkin ketika Elisa mendengar si janda berkata, waduh, gue udah gak punya apapun. Mungkin Elisa tiba-tiba, lemas juga nih, gak punya apa-apa lagi. Tapi ketika Elisa mendengar janda berkata, gue masih punya satu buli minyak. Ketika mendengar bahwa janda itu punya sesuatu, saudaraku sekalian, Elisa tiba-tiba bangkit semangatnya. Wow, masih apa? Buli-buli minyak. Baik, pergi, pinjam dengan tetanggamu, dengan orang di sepanjang jalanmu, di sebelah jalanmu, atau di mana kau bisa pinjam bejana, pinjam sebanyak-banyaknya. Saudaraku sekalian, Elisa berkata, setelah pinjam sebanyak mungkin bejana, tutup pintu dan mulai bekerja. Tutup pintu dan mulai bekerja. Tuanglah buli-buli minyakmu ke tempayan yang ada. Kalau sudah penuh, angkat ganti. Penuh, angkat ganti. Ganti yang kosong. Saudaraku sekalian, perhatikan cara Tuhan memelihara hidup janda nabi tersebut. Ya. Apa yang dilakukan? Ayat ke-7. 2 Raja-Raja 4 ayat ke-7 dikatakan seperti ini. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Saudaraku sekalian, setelah itu bejana penuh, semua bejana dia pinjam telah penuh dengan minyak, buli-bulinya stop mengalirkan minyak. Lalu dia lapor kepada Elisa. Semua buli-buli di seluruh rumahku telah penuh berisi minyak. Saudaraku sekalian, dahsyat kuasa Tuhan. Janda nabi yang miskin tiba-tiba menjadi juragan minyak, saudaraku. Elisa berkata, jual itu minyak, bayar hutangmu, dan hiduplah dari stok minyak yang Anda jual untuk engkau dan anak-anakmu. Ajaib. Ajaib pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Ajaib pemeliharaan Tuhan atas orang-orang percayanya. Tuhan bisa memberkati apapun yang mereka kerjakan. Hari ini saya mau katakan, Tuhan bisa memelihara hidupmu melalui usahamu, melalui apa yang dikerjakan tanganmu. Saudara mesti percaya bahwa Tuhan bisa memelihara hidup saudara dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan bisa memelihara saudara dengan usaha saudara, dengan apapun yang ada pada saudara, dengan apa saja yang dikerjakan oleh tangan saudara. Indah sekali. Hari Jumat saya mendapat sebuah laporan dari salah satu kelompok sel. Ketua selnya melaporkan sesuatu dan saya membacanya, waduh, saya merasa dahsyat sekali. Ya, sekaligus ini merupakan konfirmasi khotbah hari ini ya tentang apa yang saya mau sampaikan. Ketua kesannya melaporkan seperti ini, bahwa ada salah satu anggota kesannya bersaksi, ya bersaksi demikian bahwa dia punya usaha baru mulai ya sekitar 1 minggu ya makanan. Baru mulai 1 minggu dan dalam kondisi yang mulai ya
sulit, yaitu orang-orang mulai mengurangi aktivitas di luar. Saudaraku sekalian, mungkin bisa dikatakan bahwa dia buka usaha di waktu yang kurang tepat. Dia buka usaha di waktu yang dikala situasi agak sulit dan semakin menjadi sulit. Saudaraku sekalian, tetapi apa yang Tuhan kerjakan atas hidupnya itu luar biasa. Dia berkata, dalam kondisi ini sungguh pemeliharaan Tuhan ajaib. Ada orang bisa order 100, 20-an box, ada yang order 50 box. Saudaraku sekalian, ketika mendengar kesaksian tersebut, saya berkata, wow, ternyata Tuhan itu dahsyat sekali. Bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa yang bisa sungguh-sungguh memelihara hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu saudaraku sekalian, saya katakan, jangan melihat situasi dan kondisi yang ada, yang kita hadapi, yang kita rasakan sekarang. Ini memang sebuah kenyataan yang sedang terjadi. Tetapi saudaraku sekalian, yang perlu kita lihat, yang perlu kita mengerti sekarang atau hari ini adalah apa yang bisa Tuhan kerjakan kepada kita. Apa janji Tuhan atas kehidupan kita. Saudaraku sekalian, Tuhan berkata bahwa Dia akan memelihara kita dan itu yang Dia kerjakan. Karena itu mari percayalah kepada pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah akan membiarkan kita dan tidak pernah akan meninggalkan kita. Dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Jangan percaya kepada situasimu, keadaanmu, atau kesulitanmu yang sekarang. Sebab ketika saudara percaya, Anda percaya kepada keadaanmu, kesulitanmu, kondisimu yang sekarang, maka itu akan menghasilkan ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran. Dan kalau hidup kita hari ini dipenuhi dengan berbagai ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, seperti yang saya katakan sebelumnya, itu akan mencederai iman kita. Itu akan merusak iman kita. Itu akan membuat kita sulit percaya kepada apa yang bisa Tuhan lakukan kepada kita. Ketika kita percaya kepada kesulitan, percaya kepada masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, saya mau tegaskan sekali lagi bahwa mulailah untuk menyadari dan untuk mengerti dan mulailah membangun imanmu terhadap pemeliharaan Tuhan atas kehidupanmu. Jangan menunggu sampai Anda mulai merasakan kesulitan, Anda mulai mengalami kesulitan, Anda mulai tak berdaya dan mulai menyerah, Anda baru mau percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Sayang sekali, mungkin Anda harus bekerja keras untuk membangun imanmu di tengah-tengah kekhawatiran dan ketakutanmu. Saya menyarankan kepada setiap Anda mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Bangun imanmu untuk percaya kepada pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Mulai hari ini, ketahuilah, taruh pengharapanmu kepada Tuhan, kepada tangan Tuhan, kepada pemeliharaan Tuhan. Saya tutup dengan satu ayat, Mazmur 62 ayat yang ke-5. Mazmur 62 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata seperti ini, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Amin. Saudaraku sekalian, mendekatlah kepada Allah, melekatlah kepada firman-Nya. Maka saya percaya engkau akan tenang. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Harapan kita ada pada Dia. Oleh sebab itu hari ini, mari
taruh harapanmu pada tangan Tuhan. Amin saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Bersyukur karena kami telah mendengar firman-Mu, dan hamba berdoa biar Tuhan Kau memberkati firman-Mu, mengurapinya dan menyempurnakannya dalam diri hidup setiap anak-anak-Mu yang percaya dan menerima firman-Mu dalam diri hidup setiap mereka. Berkati biarlah firman-Mu akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi mereka di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.